Oke, selamat siang kawan semuanya. Jadi kali ini kita mau bahas topik yang cukup menarik nih ya. Dan menurut gue perlu gitu untuk kalian ketahui ya, yaitu gimana sih cara nge-screening koin yang akan dipump ya, akan dipom-pom gitu ya. Cara mencari koin yang akan naik ke ratusan persen gitu ya. Ya, jadi di sini koin yang akan kita pantau yaitu adalah koin yang berada di exchange Binance ya, yang ada di exchange Binance ya, yang mana di sini kita melihat ada beberapa koin yang udah dipump sampai ratusan persen ya di Binance, sedangkan di Indodax itu kita lihat belum ada gitu koin yang dipump ratusan persen ya. Entah kenapa gitu ya, apakah bandar cukongnya udah kabur dari Indodax, apakah udah nggak main di Indodax lagi, gue juga nggak tahu gitu ya. Nah, di sini koin yang akan kita jadikan contoh ya dalam pembelajaran kita yaitu adalah koin KIP yang udah naik 193% ya. Kemudian koin NBS 136%, kemudian BTC ST 400%, kemudian NU ya, koin NU 859%, kemudian koin SFP ya 200%. Jadi ini gue pakainya adalah time frame 15 menit ya, time frame kecil semua. Karena ini tuh pom-pomannya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat ya. Bukan naiknya tuh nggak bertahap gitu. Naiknya tuh kayak langsung blek gitu, langsung naik aja gitu ya. Ya tahu-tahu kita buka aplikasi udah ratusan persen gitu ya, nggak kepantau gitu. Oh ya, gue disclaimer juga ya bahwa video ini bukan ajakan untuk ngebeli koin-koin yang akan kita pantau ya, tetapi ini tuh sebuah ilmu gitu yang mungkin bisa kalian terapkan gitu ya dalam bereksplor gitu, dalam menjelajahi dunia kripto ini. Oh ternyata ini loh koin yang menurut gue potensial dan mungkin ada potensi buat dipump gitu ya. Nah, jadi di sini gue harap juga kalian fokus terhadap apa yang gue sampaikan, karena gue nggak mau gitu terjadi miskonsepsi, terjadi kesalahpahaman, salah tangkap gitu ya. Gue bilangnya A malah nangkapnya B gitu ya. Nah, oke guys ya, jadi di sini gue udah ngerangkum poin-poin apa saja yang menurut gue krusial di sini yang harus kalian perhatikan untuk mencari ciri-ciri koin akan dipump ya. Nah, jadi di sini yang pertama adalah koin yang akan dipump itu selalu memiliki market cap yang rendah sehingga harga mudah dipom-pom ya. Nah, jadi ini gua jelasin juga sedikit asumsi gua. Kenapa di sini market cap-nya rendah ya? Di sini karena bandar pemilik barang itu sudah banyak gitu. Kalau dia misalkan ngepom-pom koin yang market cap-nya tinggi. Koin marketnya cap yang tinggi contohnya apa ya? Kayak XRP, Cardano, Matic, kemudian Ethereum. Bentar gua ngecas. Nah, otomatis koin tersebut pemilik barangnya kan sudah banyak ya, dan bandar ingin menjadi pemilik barang mayoritas sehingga bisa bebas mengendalikan harga. Dia tidak ingin retail yang mengambil profitnya gitu ya. Jadi kan gue yang ngepam, harus gue gitu yang ngambil profitnya, bukan retail yang ngambil profitnya. Jadi logika simpelnya seperti itu ya. Kita ambil contoh nih BTC ST, dia ada di peringkat 100 besar. 100 besar lebih lah ya di sini cukup. Kalau gue bilang peringkat di atas 100 itu masih rendah ya market cap-nya. Kemudian koin KIP ya, koin KIP ini peringkatnya 224 ya. Kemudian koin NBS ya 538. Jadi rata-rata market cap-nya itu emang rendah ya. Sehingga emang gampang dipom-pom harganya ya. Nah, jadi makanya di sini di poin 2 kebanyakan koin yang kita tidak familiar gitu dengan koin yang dipump ya. Jadi kan jarang banget gitu yang dipump tuh koin Koti, koin Hedera, koin apalagi yang familiar, koin Holochain ya kan jarang gitu dipump saat beberapa hari kemarin ya. Jadi kita tuh kurang familiar memang. Oke, terus masuk ke poin 3 di sini. Pergerakan harga sebelumnya itu biasa-biasa aja, bahkan tidak ada tanda-tanda bullish flag. Ya, jadi kita tuh bener-bener nggak mantau koin ini loh ya. Dalam artian, oh pergerakannya ternyata datar-datar aja loh kayak gini. Nah, nggak ada pergerakan apa-apa gitu ya. Kalau kalian lihat di time frame 1 hari juga nggak ada pergerakan yang istimewa gitu. Nah, datar-datar aja, cuman kayak gini doang gitu. Kayak apa ya? Kayak koin mati istilahnya. Kayak koin mati kemudian tiba-tiba naik aja gitu ya. Nih. Ya kan? Cuman kayak gini doang pergerakannya. Di koin KIP juga kayak gini ya. Makanya ini salah satu ciri-ciri yang harus kalian perhatikan ya. Terus di sini yang keempat. Nah, keempat ini adalah poin utama. Poin utama dalam faktor pom-pom dari koin ini ya. Yaitu adalah volume meningkat signifikan dari volume rata-rata ya. Biasanya itu meningkat 10 sampai 20 kali dari volume
rata-rata. Maksudnya gimana tuh Bang ya? Maksudnya kalian fokus kepada batang yang berada di bawah ini ya. Nah, ini tuh adalah batang yang menunjukkan tingkat volume ya pada suatu koin ya. Di sini kalian perlu indikator volume ya, moving average volume. Cara settingnya gimana Bang? Cara settingnya itu kalian klik di sini di trading view ya. Kalau di Binance sama Indodax kayaknya juga ada sih, tapi gua belum cek lagi. Ya di sini kalian centang ya volume MA nih, yang warna kuning nih ya. Kan bisa ini ya, bisa dimunculin bisa kagak ya. Kalian bisa klik aja nih biar volume rata-ratanya muncul ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya jika volumenya di sini melewati garis kuning, artinya di situ volumenya udah mulai meningkat. Volume buy ada gitu ya. Artinya dari bandar udah mulai masuk ke koin tersebut ya. Nah, tetapi di sini metode ini juga punya kekurangan gitu. Ya kali kita ngemantau koin-koinnya ini satu-satu ya. Inilah salah satu kesulitan dalam meng-screening gitu koin yang akan dipump. Karena udah ketutup gitu yang udah naik tuh sama koin yang udah naik puluhan persen ya. Makanya ini tuh lepas dari pantauan gitu. Jadi sangat-sangat langka gitu kalau dapat kesempatan seperti ini gitu ya. Nah, kita masuk lagi ya ke poin 4 tadi yaitu pom-pomnya itu dari volume 10 sampai 20 kali. Nah, ini gua kasih contoh. Contohnya di koin NU ini ya. Ini kalian fokus ke garis di sini ya, yang di pojok kiri atas di sini. Itu adalah tingkat volumenya guys. Nah, di sini volumenya itu terjadi 50 juta koin NU. Ya. Dari volume rata-rata hanya 2 juta, itu artinya 20 kali lipat lebih loh. Ya. 20 kali lipat lebih, bayangkan. Artinya di situ memang bener-bener nge-all in di market tersebut. Dia bener-bener niat gitu buat nge-pump ya. Nah, kemudian di sini koin BTC ST ya. Itu volumenya 486.000 dari 32.000 volume rata-ratanya ya di garis kuning dan hijau di sini. Nah, kalian fokus ke situ. Artinya di sini bandar udah mulai masuk gitu ya. Nah, oh ya, terus juga kalian kalau mau ngecek kalau bandar udah mau mengakumulasi, kalian cek aja di volume sebelumnya. Kalau terjadi volume tinggi seperti ini ya, 2 candle ini, tetapi harganya belum meningkat, itu artinya bandar udah mulai masuk ya. Tapi dia belum all in gitu ya. Dia cuman akumulasi, artinya mengumpulkan barang, ngebeli barang tersebut ya, buat nambah-nambah stok lah istilahnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini volumenya meningkat signifikan juga gitu. Bahkan 10 kali lipat lebih ya dari volume rata-rata. Tetapi harganya nggak dipump, harganya belum naik gitu ya. Artinya ini suatu tanda bahwa bandar udah akumulasi ya. Kalian mulai bisa pantau-pantau lah kalau ketemu koin yang volumenya tinggi tetapi harganya belum naik gitu ya di sini. Nah, ada 2 candle hijau di sini, candle tinggi-tinggi ya. Itu merupakan suatu sign, suatu tanda ya. Sini juga ada sering kali terjadi volume tinggi ya, tapi harganya belum naik. Nah, tetapi ada suatu momentum di mana benar-benar dia bakal all in, meningkat sangat pesat gitu ya volumenya. Nah, ini yang perlu kalian catat. Volume nih suatu hal yang krusial kalau mau ngemantau koin-koin yang ngepump di sini ya. Nah, terus kita lanjut ke poin 5, yaitu di sini biasanya setelah kenaikan singkat akan terjadi wave koreksi atau sideways sebelum dia lanjut ngepump lagi ya. Nih, kita masuk ke SFP dulu ya, kita bahas satu-satu di sini. Kenapa gue bilang akan terjadi wave sideways dulu? Nah, ini akan gue gambar Elliott wave impulsif ya. Elliott impulsif wave. Bentar di sini. Nah, ini adalah wave 1 ya guys ya. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Nah, di sini udah sampai wave 5 itu udah kelar kenaikannya. Udah terjadi wave koreksi selanjutnya ya, wave ABC. Nah, jadi buat kalian ya yang bener-bener misalkan mau ikut ride the trend gitu, mau menunggangi bandar yang udah masuklah di di wave yang kedua gitu. Kalian jangan masuk dulu di wave ke-1 ya, karena risikonya tinggi gitu ya. Walaupun kalau kita entry di wave 2 pun sebenarnya risikonya juga tinggi gitu. Tapi kita bisa set gitu bahwa di sini swing low-nya udah terjadi loh, wave keduanya udah kebentuk gitu. Nah, kemudian di sini di koin NU ya. Nah, kita melihat juga ada 5 wave impulsif di time frame 15 menit. Sini 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5 ya. Hampir sama semua pola seperti ini. Jadi ada pola konsolidasi, ada pola sideways. Dia akan setelah kenaikan akan memiliki harga yang tenang, santai.
nanjak lagi, turun lagi, naik lagi ya. Nah, kemudian koin BTC-ST di sini ya. Kalian harus benar-benar fokus di sini ya. Nah, di sini adalah wave 1 guys. Wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kemudian dia lanjut lagi nih. Elite wave impulsif lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5-nya koreksi sih, tapi ini sebenarnya masih masuk juga gitu ke dalam elite wave theory ya. Nah, jadi bener-bener kalian kalau mau entry harus di entry di area konsolidasi gitu ya. Area konsolidasi ini merupakan suatu area yang aman gitu. Kalau kalian mengidentifikasi bahwa di situ ada koin yang lagi ngepump ya. Kemudian NBS. Nah, ini salah satu contoh yang berbeda dari koin lain ya. Karena masing-masing karakteristik koin itu berbeda ya. Nah, di sini dia langsung ngepump tapi langsung kebanting keras juga. Ya, langsung kebanting keras juga. Nah, inilah yang gue maksud mengenai bahwa entry di area sideways. Kalau kalian maksa masuk di sini, misalkan di pucuk sini misalkan ya, saat belum terbentuk area konsolidasi ya, nyari mati namanya ya. Kebanting kayak gini ya gimana? Ludes gitu. Ludes gitu ya. Udah kebanting berapa persen ya? 45% hanya dalam hitungan 1 jam. Itu benar-benar gila men. Itu gak masuk akal udah ya. Makanya di sini area konsolidasi merupakan area yang aman untuk entry. Jadi tunggu wave kedua yang muncul gitu lah ya. Nah, ini juga coin keep elite wave-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi hampir semua koin ini memenuhi kaidah elite wave impulsive theory ya. Kemudian trade wave koreksi ya. Wave ABC ini 1 A B C ya. Langsung dia dikoreksi sebelum dia naik lagi di sini. Ini gua gambarin wave-nya aja ya sekalian di sini wave wave correction waves A B C gitu ya. Nah, kemudian di sini dilanjut lagi. Oh ya, di sini ada wave lagi ya. Ada wave triangle wave A B C D E. A B C D E ya. Ini kan triangle wave ya. Jadi dia bentuk area konsolidasi di sini triangle wave ya. Dia bentuk pennant di sini. Nah, ini sebelum dia bisa membentuk area impulsive wave lagi gitu ya. Kalau kita pakai elite wave impulsif lagi, sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ABC lagi nih. Yakin gue bakal terbentuk koreksi lagi nih. Ya di sini ABC ya. Kemudian trennya akan lanjut lagi tuh sampai dia downtrend. Downtrendnya di mana? Ketika support yang ada di daerah 0,66 ini jebol ya. Udah berubah trennya, udah bener-bener correction gitu ya. Wave correction yang udah masuk di situ. Nah, mungkin masih bingung gak nih guys? Kalau bingung tulis aja di kolom komentar ya. Nah, terus kita masuk lagi ke poin selanjutnya, yaitu poin 6 adalah wajib set stop. Poin 6 adalah wajib set stop loss kalau mau masuk koin pumping ya, dan jangan pernah all in. Sekali lagi di sini stop loss adalah hal yang sangat penting dan bahkan harga mati gue bilang. Harga mati kalau mau masuk di koin yang lagi dipom-pom. Kenapa? Karena bisa membahayakan modal seperti yang ada di koin NBS tadi ya. Kalau kalian nggak set stop loss, udah hangus itu minus 40% gitu ya. Nah, untuk set stop loss gimana bang? Set stop loss yang bagus ya. Set stop loss yang bagus adalah saat terjadi swing low, dan kalian bisa set SL ketat, yaitu ada di misalkan di sini ya. Di sini kan support kuatnya nih ya. Nah, kalian bisa set aja di area yang udah terbentuk swing low dan bisa entry di candle konfirmasi ya. Candle hijau yang batang hijau ini adalah candle konfirmasi bahwa bisa entry lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian melihat ada pergerakan yang terlalu brutal seperti ini, langsung pump, dump, lebih baik nggak usah entry ya. Karena di sini tuh menunjukkan udah adanya gejala perubahan tren. Ya, kalau misalkan nggak ada konsolidasi ya, dia turunnya cuman membentuk seperti ini, kemudian gak ada sideways-nya, itu bahaya gitu. Ini contoh selanjutnya ya kawan. Nih, kalian bisa set stop loss ya di sini ya. Di area swing low-nya di sini, support swing low. That's a good position. Kalau di sini juga ini udah ada area
area swing low, kalian bisa set di sini aja ya, walaupun cukup lebar ya, itu salah satu konsekuensi kalau entry di coin pumping ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya kalian bisa entry sih di sini. Nah, misalkan di sini entry ya, berarti kena stop loss ya. Ya itu berarti udah kena resiko udah kena konsekuensi ya, bahwa kalau kalian nggak ngeset SL ya, kalian bisa mengalami loss yang berkelanjutan seperti ini. Ya makanya ini tuh benar-benar krusial gitu peran dari stop loss ya. Nah kemudian koin apa lagi nih? Keep. Ini salah satu contoh yang bagus. Di sini kalian bisa set stop loss di sini. Kalau kalian melihat ada koin yang nge-pump. Nah kemudian kalau kalian lihat ada swing low yang cukup lebar seperti ini ya, ini tuh bisa gua bilang cukup lebar juga. Kalian bisa set aja di bawah sini ya. Ya memang cukup lebar sih kalau set stop loss di koin yang lagi nge-pump ini ya, karena range-nya volatility-nya juga tinggi gitu ya. Nah, terus di sini poin 7, poin terakhir ya. Jangan pernah jadi investor dadakan pada koin pumping. Ya, yang namanya koin pom-pom itu udah pasti ya bandar, pengen take profit cepet-cepet. Dia masuk market cepet, kemudian keluar market juga cepet ya. Jadi sasarannya emang para retail gitu. Jangan mau gitu jadi makan siang ya bandar gitu ya. Jadi investor dadakan ngehold floating loss puluhan persen ya. Buat apa gitu ya. Salah satu rulesnya juga poin 8 sih ya. Kalau main di koin pom-pom ini jangan di hold lama-lama gitu ya. Kalau udah profit ya di take, ambil. Jangan keburu orang yang ngambil profit. Dan harus segera set stop profit ya. Karena ini kan di Binance ya. Di Binance itu lengkap udah fiturnya, kalau di Indodax belum ada. Nah mungkin segitu ya guys ya. Merupakan tips dan trik dari gua biar kalian gak jadi trader tersesat gitu. Ya, ini udah berapa menit sih gue nge-record ya. Kayaknya cukup lama sih. Nah semoga aja kalian bisa memahami apa yang gue sampaikan. Jadi mungkin itu aja ya. See you di next video, bye bye.